Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Lestari, NIM 20233093 dari jurusan Manajemen Pajak, mata kuliah Komunikasi Perpajakan, dosen pengampu Ibu Cici Andriani, SE, MM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang konsep dasar komunikasi perpajakan dan bentuk dasar komunikasi perpajakan. 1. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication berasal dari bahasa Latin yaitu communicationem atau communicatio atau communicare yang berarti berbagi, menyampaikan atau menginformasikan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain atau dari seorang komunikator ke komunikan. Komunikasi perpajakan adalah proses pertukaran pesan atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hubungan baik secara internal maupun eksternal dalam sebuah perusahaan atau lembaga fiskus wajib pajak. Tujuan komunikasi. 1. Untuk memberi pemahaman kepada penerima pesan atau komunikan. Yang kedua, untuk kita bisa memahami orang lain. Yang ketiga, bertujuan untuk agar orang lain dapat menerima gagasan kita tanpa kita perlu memaksakan kehendak. Yang keempat, bertujuan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi atas 3, yaitu menurut cara penyampaian, menurut kelangsungannya, dan menurut perilakunya. Menurut penyampaiannya terbagi atas 2, menurut komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung di mana ada dua belah pihak yang saling bertatap muka, contohnya sedang berbicara atau mengobrol. Yang B, ada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi, contohnya mengirim atau menulis surat, membuat memo, dan lainnya. Sedangkan menurut kelangsungannya juga terbagi 2, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya media, yaitu kita saling bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan bantuan media, contohnya telepon dan lainnya. Sedangkan komunikasi menurut perilakunya terbagi atas 3, yaitu komunikasi formal, informal, dan non-formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan antara anggota organisasi atau perusahaan sesuai dengan struktur organisasinya. Contohnya sedang melakukan rapat organisasi atau rapat kerja. Yang kedua, komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan tanpa struktur organisasi dan tidak memiliki pengakuan resmi. Contohnya desas-desus tentang suatu perusahaan. Yang C, komunikasi non-formal adalah komunikasi yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat pribadi suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya kegiatan perayaan ulang tahun suatu perusahaan. 2. Bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi terbagi atas 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya berbicara, membaca berita, membaca majalah, presentasi, dan lainnya. Komunikasi verbal, kita dapat bertindak sebagai komunikator ataupun audiens. Kita bisa menjadi pembicara ataupun menjadi pendengar. Komunikasi verbal dibutuhkan pengungkapan kata yang disusun dalam suatu pola yang berarti, seperti berbicara dan menulis, atau mendengar dan membaca.
berbicara dan menulis. Jika kita memiliki informasi yang penting, sebaiknya ditulis dalam sebuah surat atau laporan. Mendengar dan membaca. Agar komunikasi yang dilakukan menjadi efektif, maka dibutuhkan komunikasi dua arah, yaitu orang yang terlibat dalam suatu komunikasi memiliki kemampuan mendengar dan membaca. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, contohnya isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, pakaian, simbol-simbol, gaya rambut, dan lainnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi objek, misalnya dalam penggunaan pakaian. Yang kedua, sentuhan. Sentuhan adalah hal yang paling sering kita lakukan, contohnya bersalaman, berpegangan tangan, dan lainnya. Yang ketiga, kronemik. Kronemik adalah waktu yang mempengaruhi terjadinya komunikasi. Contohnya, jika kita sedang berada pada forum yang membosankan, kita akan merasa waktu berjalan sangat lama. Yang keempat, gerakan tubuh. Contohnya melambai, menunjuk, dan masih banyak lagi. Hal ini juga sering kita lakukan. Yang kelima, proksemik, yaitu jarak atau tempat saat kita melakukan interaksi. Contohnya, jika kita melakukan interaksi di tempat umum, kita akan melakukan interaksinya dengan mengambil jarak kurang lebih 1 meter. Yang keenam, vokalik atau cara kita berbicara dengan orang lain. Yang selanjutnya, fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, mengirimkan makna. Mengirimkan makna dari apa yang kita lihat dari yang ditampilkan orang lain atau yang kita lakukan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengatur alur percakapan. Yang keempat, berfungsi untuk berdampak terhadap suatu hubungan. Yang kelima, mengekspresikan identitas kita. Menurut Argyle tahun 1988, fungsi komunikasi nonverbal yang pertama, mengekspresikan emosi, mengirimkan sikap interpersonal, yaitu untuk membentuk suatu hubungan. Yang ketiga, menampilkan kepribadian seseorang. Yang keempat, melengkapi pembicaraan. Yang kelima, ritual menggunakan tangan, contohnya mengucap salam dan lainnya. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.